Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan pada video kali ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan nama saya Haryani dengan NIM 2314044. Sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen pengampu Ustazah Ella Isnani Munawaroh yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa mempresentasikan makalah saya yang berjudul pengembangan buku teks bahasa Arab. Pengembangan buku teks bahasa Arab itu penting banget di Indonesia karena masih banyak buku yang belum sesuai sama kebutuhan pembelajaran sekarang, apalagi kan di era kurikulum merdeka yang sekarang nih. Nah, masalahnya biasanya ada pada penyusunan materi yang kurang menarik, kemudian belum seimbang antara 4 keterampilan bahasa. 4 keterampilan bahasa itu terdiri dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, dan tampilannya juga kurang menarik. Padahal buku teks bahasa itu punya peran utama dalam pembelajaran bahasa Arab, karena bahasa Arab sendiri cukup kompleks dari bunyinya, kemudian bentuk katanya, sampai maknanya. Jadi, buku harus disusun sesuai dengan kemampuan siswa dan tujuan pembelajaran, serta membantu mereka menguasai 4 keterampilan bahasa tersebut. Nah, sekarang buku teks juga dituntut lebih modern, jadi bukan cuma isi teori atau hafalan saja, akan tetapi pakai pendekatan komunikatif, yang artinya siswa diajak menggunakan bahasa dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar belajar teori saja, tetapi praktek di kehidupan mereka sehari-hari. Yang pertama, saya akan membahas struktur buku teks. Nah, struktur buku teks yang baik itu harus jelas dan sistematis. Ada 2 bagian utama, yaitu struktur luar atau bisa disebut dengan anatomis. Kemudian yang kedua itu struktur isi atau disebut dengan internal. Nah, struktur luar itu terdiri dari seperti sampul, daftar isi, kata pengantar, dan lain-lain. Kemudian struktur isi terdiri dari isi pembelajaran yang tersusun dalam unit atau bab. Nah, setiap unit itu biasanya berisi tujuan pembelajarannya, kosakata pembelajarannya, kemudian tata bahasa, dialog, latihan, serta evaluasi. Materinya juga harus bertahap dari yang mudah ke yang sulit, supaya siswa bisa mengikuti dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan tema dan unit. Tema dalam buku harus dekat dengan kehidupan siswa, misalnya tentang keluarga, sekolah, ataupun ibadah. Penyusunannya juga harus terstruktur dan saling nyambung antar bab. Nah, dalam satu unit biasanya ada pembuka atau ice breaking, kemudian kosakata, materi, latihan, dan refleksi. Selain itu, tema juga bisa dikaitkan dengan budaya Arab atau budaya lokal supaya pembelajaran lebih relevan dan menarik. Yang ketiga yaitu membahas tentang integrasi 4 keterampilan bahasa. Buku teks harus melatih 4 keterampilan bahasa sekaligus untuk siswa. Yang pertama yaitu menyimak, mendengar audio atau dialog, kemudian berbicara, diskusi kepada teman mereka atau role play. Kemudian yang ketiga itu membaca, teks bacaan, dan menulis, buat kalimat ataupun paragraf per paragraf. Latihan harus saling terhubung, bukan dipisah-pisah. Misalnya kan dengan percakapan, pertama kan latihan ngomong, terus baca teks, terus nulis. Tujuannya supaya siswa benar-benar bisa pakai bahasa Arab dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar cuman paham teori, tetapi juga harus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat itu ada kelayakan buku teks. Maksudnya apa? Kelayakan itu artinya apakah buku tersebut pantas untuk dipakai atau tidak dalam pembelajaran siswa. Nah, ada 4 aspek utama. Yang pertama yaitu kelayakan isi. Kelayakan isi artinya materi itu harus sesuai dengan kurikulum, harus benar, dan sesuai dengan tingkat siswa. Kemudian yang kedua yaitu ada kelayakan bahasa. Artinya bahasa itu harus jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga itu ada kelayakan penyajian. Artinya cara penyampaian materi itu harus runtut, tidak loncat-loncat kemana-mana, kemudian harus menarik, kemudian ada variasi dalam latihan. Kemudian yang keempat yaitu ada kelayakan grafika. Artinya tampilan buku itu harus menarik,
Kemudian di dalam buku tersebut ada gambar-gambar atau warna-warni, intinya tidak membosankan lah. Nah, yang kelima yaitu membahas tentang evaluasi buku teks. Apa itu evaluasi? Evaluasi itu adalah proses menilai apakah buku teks itu bagus atau belum. Tujuannya mengetahui kekurangan buku tersebut, kemudian memperbaiki atau tampilannya, kemudian memastikan buku itu efektif untuk dipakai siswa. Kesimpulan dari pembahasan yang saya paparkan tadi yaitu intinya buku teks bahasa Arab yang baik itu harus tersusun rapi dan sistematis, kemudian materinya sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian melatih 4 keterampilan bahasa itu secara seimbang, kemudian tampilan yang menarik dan sesuai dengan standar pendidikan lah. Kalau semua itu terpenuhi, pembelajaran bahasa Arab itu jadi lebih efektif, menarik dan enggak membosankan. Baiklah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.